Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu Franciscus Andika Dwi Putra NPM 52, Fitri Sati Maharsanti NPM 63, dan Vina Agustianingsi NPM 90 akan mempresentasikan mengenai pemilihan portofolio. Yang pertama yaitu menentukan attainable set dan efficient set. Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Nah, attainable set adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva-aktiva yang ada. Kemudian efficient set merupakan kumpulan dari portofolio yang efisien. Selanjutnya yaitu menentukan attainable set dan efficient set. Yang pertama yaitu korelasi positif sempurna. Nah, rumus deviasi standar portofolio dari korelasi positif sempurna yaitu deviasi standar portofolio sama dengan proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A ditambah 1 min proporsi portofolio dikali dengan deviasi standar portofolio B, atau deviasi standar portofolio sama dengan deviasi standar portofolio B ditambah dalam kurung deviasi standar portofolio A dikurangi deviasi standar portofolio B tutup kurung dikali dengan proporsi portofolio. Rumus untuk return ekspektasian yaitu return ekspektasian sama dengan proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio A ditambah 1 min proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio B. Yang kedua yaitu tidak ada korelasi. Rumus deviasi standar portofolio untuk sekuritas yang tidak ada korelasi yaitu standar deviasi portofolio pangkat 2 sama dengan proporsi portofolio pangkat 2 dikali dengan standar deviasi portofolio A pangkat 2 ditambah 1 min proporsi portofolio pangkat 2 dikali dengan deviasi standar portofolio B pangkat 2. Rumus untuk return ekspektasiannya yaitu return ekspektasian sama dengan proporsi portofolio dikali return ekspektasian portofolio A ditambah 1 min proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio B. Untuk yang ketiga yaitu korelasi negatif sempurna. Rumus deviasi standar portofolio untuk korelasi negatif sempurna yaitu deviasi standar portofolio sama dengan proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A min 1 min proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio B, dan standar deviasi portofolio sama dengan negatif proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A ditambah 1 min A dikali standar deviasi portofolio B. Nah, untuk rumus return ekspektasiannya yaitu return ekspektasian korelasi negatif sempurna sama dengan proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio A ditambah 1 min proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio B. Selanjutnya yang terakhir yaitu kasus secara umum. Nah, pada kenyataannya di pasar modal tidak ada dua buah sekuritas yang identik atau berlawanan sepenuhnya sepanjang waktu.
Kemudian yang selanjutnya contoh kasusnya, kami mengambil dari contoh 9.4. Berikut ini merupakan data return ekspektasian dan risiko dari dua buah saham A dan B sebagai berikut. Sekuritas A, ERA sama dengan 15% dan sigma A sama dengan 20%. Sekuritas B, ERB sama dengan 8% dan sigma B sama dengan 7%. Relasi return saham A dan B adalah PAB sama dengan min 0,2. Return ekspektasian portofolio adalah rata-rata tertimbang dari masing-masing sekuritas dan sebagai berikut. ERP sama dengan AERA plus BERB. Untuk A adalah proporsi saham A dan B adalah proporsi saham B atau sebesar 1 min A. Risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus sigma P sama dengan A kuadrat sigma A kuadrat plus B kuadrat sigma B kuadrat ditambah 2AB sigma A sigma B PAB pangkat setengah. Selanjutnya, return ekspektasi dan risiko portofolio untuk tiap-tiap proporsi saham A dan B tampak sebagai berikut ini. Yang tabel itu, kemudian jika digambarkan hubungan antara ekspektasi dan risiko portofolio hasil kombinasi saham A dan B untuk proporsi yang berbeda-beda dapat berbentuk seperti ini. Selanjutnya menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal berada di portofolio efisien. Menggunakan konsep orang yang rasional, portofolio efisien dapat dijelaskan. Orang yang rasional didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan memilih kurang. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu, maka titik B pada gambar 9.10 di halaman 389 merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio yang optimal. Di titik ini, kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. Titik portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi. Portofolio optimal di titik B merupakan portofolio optimal dengan risiko terkecil, sehingga disebut dengan portofolio varian minimal atau MVP. Fungsi objektif yang digunakan yaitu fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko yaitu aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva berisiko
dalam bentuk simpanan atau lending maupun dalam bentuk pinjaman atau borrowing. Dalam bentuk simpanan atau lending berarti membeli aktiva bebas risiko dan kemudian memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Sedangkan apabila dalam bentuk pinjaman atau borrowing berarti meminjamkan sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko atau menjual aktiva bebas risiko dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Dalam kenyataannya, tidak selalu investor dapat membeli atau menjual aktiva bebas risiko dengan tingkat pengembalian yang sama, yaitu sebesar return bebas risiko. Umumnya, investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas risiko, yaitu misalnya dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. Akan tetapi, investor biasanya harus meminjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat return bebas risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.